Untuk bijinya saya buat untuk menyemai karena proyek saya ini memang untuk budidaya. Lalu untuk buahnya saya konsumsi sendiri. Tetapi jika ada orang yang menginginkan, saya berikan kepada orang tersebut. Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Anindya Priyanda Matani dengan nomor peserta 250 dari SDN Markucu 1 Surabaya. Proyek saya adalah budidaya cabai tengger. Cabai tengger adalah cabai yang berasal dari Bromo yang banyak ditanam oleh suku Tengger, dan ada juga yang menanam dari daerah Dieng dan disebut dengan cabai gendot. Yang membedakan cabai tengger dengan cabai rawit adalah berbentuk seperti cabai rawit dengan ukuran yang lebih mengembung. Warna beragam seperti paprika tapi berukuran lebih kecil. Tingkat kepedasannya mencapai 100.000 sampai 350.000 skala Scoville, sehingga memiliki rasa pedas yang tajam, bahkan lebih pedas daripada cabai rawit. Cabai tengger tidak bisa dimakan mentah-mentah karena rasanya yang sangat pedas. Untuk mengkonsumsi harus diolah bersama bahan masakan yang lain. Jadi proses awal saya memilih proyek cabai tengger adalah dimulai dari kami sekeluarga pergi jalan-jalan ke Bromo. Lalu kami menemukan cabai yang berbentuk unik. Setelah kami tanyakan, ternyata nama cabainya adalah cabai tengger. Karena banyak sekali suku Tengger yang menanam cabai satu ini. Lalu kami pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, kami ingin mencoba rasanya. Ternyata rasanya lebih pedas daripada cabai rawit. Dan karena keluarga kami memang suka bercocok tanam, jadi kami mencoba untuk menanamnya. Ternyata tidak semudah itu loh menanam cabai tengger. Menanamnya harus butuh perawatan yang ekstra. Jadi saya tidak pantang menyerah untuk merawat cabai tengger ini. Mengembangkan proyek saya tidak hanya menanam cabai tengger loh, tetapi saya juga menyemai cabai rawit dan cabai merah besar. Kemudian data capaian proyek saya adalah 1. Menyemai 1.385 biji cabai tengger, tumbuh 262 bibit. 2. Menyemai 4.782 biji cabai merah besar, tumbuh 2.202 bibit. 3. Menyemai 1.032 biji cabai rawit, tumbuh 779 bibit. 4. Total biji cabai yang telah disemai sebanyak 7.199 biji. 5. Bibit yang tumbuh 3.243 bibit. 6. Membagikan 181 tanaman cabai. 8. Menanam 14 cabai merah besar dan cabai rawit di lahan kosong. 9. Sosialisasi offline kepada 1.350 orang. Dan yang terakhir, kampung binaan Desa Sermo RT 1 RW 2. Budidayakan cabai tengger di lingkungan sekitar menurut saya sangat penting, karena saya ingin memperkenalkan cabai yang sering ditanam oleh suku Tengger dan mengajak untuk melestarikan cabai asli Indonesia. Selain itu, cabai tengger juga bisa menyerap polusi udara dan juga bisa menyerap air, jadi bisa mencegah banjir. Tips atau trik yang ideal untuk merawat cabai agar hasil panen berkualitas adalah saya menggunakan pestisida nabati dan pupuk organik cair. Untuk pupuk organik cair, saya gunakan yang berbahan dasar capsaicin. Ini digunakan seminggu 1 kali.
Lalu untuk pestisida nabati saya gunakan yang berbahan dasar ekstrak neem oil. Ini digunakan seminggu 1 sampai 2 kali. Lalu jangan lupa disiram seminggu 3 sampai 4 kali ya. Saya menyarankan untuk menaruh cabai tengger di tempat yang teduh. Tidak boleh ditaruh di tempat yang langsung terkena sinar matahari, karena nanti daunnya bisa mengering. Dan akhirnya sudah ada yang tumbuh dan sekarang sudah ada yang tumbuh buahnya. Berkesan saat saya membudidayakan proyek ini adalah ketika saya menanam cabai tengger. Karena pertama kali saya menanam cabai tengger, saya kira cabai tengger ini bisa seperti tanaman cabai yang lainnya. Ternyata menanam cabai tidak semudah itu loh. Saat saya pertama kali menanam cabai, semua tanaman cabai tengger tidak ada yang tumbuh dan saya menangis. Lalu saya tidak pantang menyerah. Saya terus menanam cabai tengger dan akhirnya sudah ada yang tumbuh sekitar 2 sampai 5. Lalu keluarga saya membantu. Reaksi teman-teman dan keluarga saya saat mendengar proyek saya ini sangat tertarik. Mereka ada yang meminta bibit tanaman cabai saya untuk ditanam dan ingin dicoba rasa kepedasannya. Namun saya belum berani untuk membagikan bibit tanaman cabai saya karena bibit tanaman cabai saya masih kecil-kecil. Kendala yang saya alami saat saya membudidayakan proyek saya adalah terhadap suhu dan hama. Suhu. Cabai tengger biasanya hidup di dataran yang tinggi, namun di Surabaya cuacanya sangat panas, suhunya sangat panas. Jadi saya menjaga tanaman saya agar tidak kepanasan dengan cara menaruh tanaman saya di tempat yang teduh dan tidak menaruh tanaman saya di tempat yang langsung terkena sinar matahari langsung, dan menyiram seminggu 3 sampai 4 kali. Lalu hama. Banyak sekali tanaman saya yang sudah terkena hama dan sekarang tanaman saya sudah mengering. Dan sekarang saya menggunakan pestisida nabati yang mengandung ekstrak neem oil. Ini digunakan seminggu 1 sampai 2 kali. Target proyek saya ke depannya, saya akan tetap menyemai cabai tengger dan mengajak teman-teman dan juga warga di lingkungan sekitar saya untuk menanam cabai tengger di lahan kosong. Dan agar cabai tengger ini tidak kepanasan lagi, saya akan memberi jaring atau paranet di bagian atas tanaman saya agar tidak terkena sinar matahari langsung. Ayo teman-teman, jangan lupa menyemai cabai tengger di rumah. Karena jika kita menyemai cabai tengger di rumah, berarti kita turut serta melestarikan cabai asli Indonesia. Jika teman-teman ingin menyemai cabai tengger di rumah, jangan lupa hubungi saya ya lewat IG saya yang bernama Anindya Brilian Ramadhani. Ayo, hijaukan dan hidupkan dunia. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe di akun YouTube Tunas Hijau ID ya. Sekian dari saya, salam bumi pasti lestari, salam zero waste. Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2024. Siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia.